Assalamualaikum anak-anak ibu. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Semoga anak ibu selalu sehat ya, dan selalu dalam lindungan Allah. Amin. Pada hari ini kita akan belajar materi tentang sistem tata surya. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu: yang pertama, siswa dapat mengetahui pengertian dari sistem tata surya. Yang kedua, siswa dapat mengetahui susunan sistem tata surya. Sekarang ibu ingin bertanya, anak-anak ibu pernah dengar tidak kata tata surya? Atau ada yang pernah belajar tentang tata surya? Atau mungkin pernah melihatnya sendiri? Baiklah, kita akan bahas secara bersama-sama ya. Apa sih itu tata surya? Tata surya adalah kumpulan benda-benda langit yang terdiri dari matahari, 8 buah planet-planet kecil, satelit, asteroid, komet, meteor, dan berbagai benda ruang angkasa lainnya. Pusat dari tata surya adalah matahari. Ayo kita bahas satu persatu. Yang pertama kita bahas matahari. Matahari merupakan pusat dari sistem tata surya. Matahari adalah sebuah bintang raksasa yang sangat panas seperti bola pijar. Di sekeliling bola berpijar ada lingkar cahaya berisi gas panas yang disebut korona. Suhu di permukaannya hampir 6.000 derajat Celcius. Sangat panas bukan? Yang lebih panasnya lagi, suhu inti matahari mencapai 15 juta derajat Celcius. Wow! Percikan panas ya, dapat membakar segala sesuatu hingga 97 km. Namun, matahari hanya tergolong bintang sedang. Bintang sedang? Yap, bintang sedang. Masih banyak bintang besar yang jauh lebih besar dan lebih panas dari matahari. Selanjutnya yaitu planet Merkurius. Planet Merkurius merupakan planet yang paling dekat dengan matahari. Planet Merkurius berjarak 58 juta kilometer dari matahari. Planet Merkurius sulit terlihat dari langit pada malam hari jika dilihat dari bumi. Merkurius baru terlihat setelah matahari terbenam atau sebelum matahari terbit. Keunikan dari Merkurius adalah melesat cepat mengelilingi matahari, tetapi berotasi sangat lambat. Bayangkan, 1 hari di Merkurius sama dengan 30 hari di bumi. Planet selanjutnya yaitu planet Venus. Planet Venus merupakan planet terdekat dari bumi. Planet Venus lebih panas dibandingi Merkurius yang lebih dekat dengan matahari. Hal ini terjadi karena planet Venus memiliki lapisan atmosfer tebal yang dilapisi awan. Oleh karena itu, pancaran sinar matahari terperangkap di dalamnya. Awan yang mengelilingi Venus menjadi salah satu keunikan planet ini. Awan tersebut terlihat sangat indah karena memantulkan cahaya matahari. Selain itu, Venus menjadi planet paling terang di antara planet-planet dalam sistem tata surya. Venus melakukan rotasi dengan arah yang berlawanan dengan arah rotasi planet-planet lainnya. Venus berrotasi sejajar dengan jarum jam. 1 hari di Venus sama dengan 243 hari di bumi. Sangat lama bukan? Planet ketiga adalah planet bumi, yang disebut juga planet biru. Sebagian besar bumi ditutupi oleh lautan, sehingga nampak biru. Bumi diselimuti oleh udara tebal yang disebut atmosfer. Fungsi dari atmosfer ini untuk menyaring panas dari matahari sehingga tidak terbakar. Planet setelah bumi adalah planet Mars. Mars dijuluki sebagai planet merah. Planet ini disebut-sebut paling menyerupai bumi. 1 hari di Mars sama dengan 24,6 jam di bumi. Ia juga memiliki kutub yang diselimuti es. Suhu udara di Mars lebih dingin daripada suhu di bumi, yaitu sekitar 63 derajat Celcius di bawah nol. Karena letak Mars yang lebih jauh dari matahari dibandingi bumi. Mars juga memiliki lapisan atmosfer namun lebih tipis dibandingi bumi. Planet kelima adalah planet Jupiter. Planet Jupiter adalah planet terbesar di dalam tata surya. Suhu di planet ini pun sangat rendah, mencapai kurang lebih minus 100 derajat Celcius. Planet Jupiter merupakan planet yang sebagian besar terdiri atas gas. Letak inti planetnya pun jauh di tengah.
Planet ini memiliki bintik merah yang ternyata merupakan badai raksasa. Planet ke-6 dalam sistem tata surya adalah planet Saturnus. Planet Saturnus terlihat memiliki cincin yang melingkari tubuhnya. Cincin tersebut terdiri atas lingkaran bebatuan, debu, dan es yang terperangkap dalam satu orbit mengelilingi planet tersebut. Planet Saturnus merupakan gas raksasa yang berputar sangat cepat. Hal ini menyebabkan bagian ekuatornya mengembung. Oleh sebab itu, kutubnya tampak lebih datar dibanding planet lainnya. Saturnus memiliki beberapa satelit yang lebih banyak dibandingi Bumi yang hanya memiliki satu. Salah satu satelit yang paling terkenal yang mengelilingi Saturnus adalah Titan. Planet ketujuh adalah planet Uranus. Planet Uranus berputar miring karena porosnya yang hampir sejajar dengan orbitnya. Suhu planet ini sangat dingin, yaitu sekitar minus 212 derajat Celcius. Planet yang paling terakhir adalah planet Neptunus. Planet Neptunus adalah planet yang di urutan paling jauh dari matahari. Planet ini tampak berwarna biru gelap dari kejauhan dan tidak memiliki permukaan yang nyata. Sama halnya dengan Jupiter, Saturnus, dan Uranus, planet ini juga terdiri atas gumpalan gas. Atmosfernya dipenuhi dengan gas metana, dan sering terjadi badai yang sangat besar. Salah satu satelit yang mengelilingi Neptunus bergerak berlawanan arah dengan satelit-satelit dan planet-planet lainnya. Baiklah anak-anak ibu, sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Baiklah anak-anak ibu, tadi kita sudah membahas mengenai pengertian tata surya dan 8 planet yang ada di dalam sistem tata surya tersebut. Anak-anak ibu masih ingat tidak? Apa tadi pengertian dari tata surya? Ya, tata surya adalah kumpulan benda langit yang terdiri dari matahari, 8 buah planet-planet kecil, satelit, asteroid, komet, meteor, dan berbagai benda ruang angkasa lainnya. Nah, sekarang ibu ingin bertanya lagi, apakah masih ingat apa pusat dari tata surya? Ya, benar. Pusat dari tata surya adalah matahari. Nah, tadi kita juga membahas mengenai 8 planet yang ada pada sistem tata surya. 8 planet tersebut adalah planet Merkurius, planet Venus, planet Bumi, planet Mars, planet Jupiter, planet Saturnus, planet Uranus, dan planet Neptunus. Baiklah, sampai di sini anak-anak ibu, apakah ada yang ingin bertanya? Baiklah, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, kesimpulan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah bahwa Bumi adalah salah satu planet yang ada pada sistem tata surya. Sistem tata surya terdiri dari 8 planet, yaitu ada planet Merkurius, planet Venus, planet Bumi, planet Mars, planet Jupiter, planet Saturnus, planet Uranus, dan planet Neptunus. Planet-planet tersebut memiliki ciri-ciri dan keunikannya masing-masing. Baik, langsung saja kita masuk pada aplikasinya. Nah, ini merupakan tampilan awal aplikasi. Pada halaman ini terdapat 3 button, yaitu yang pertama untuk masuk ke menu utama. Pada tampilan menu utama terdapat beberapa button, yaitu button mengenal tata surya, tebak planet, mengenal benda langit, dan kuis. Langsung saja kita masuk pada menu pertama, yaitu mengenal tata surya. Pada menu mengenal tata surya ini menampilkan materi tentang sistem tata surya dan terdapat beberapa button, yaitu pada pojok kiri atas terdapat button back untuk kembali menuju ke halaman menu, dan ada button close pada pojok kanan atas yang berfungsi untuk menuju ke halaman awal tadi. Dan di sini ada button next yang berfungsi untuk melanjutkan ke materi selanjutnya. Lalu ada button back yang berfungsi untuk menuju ke materi sebelumnya. Lalu kita kembali ke menu utama. Selanjutnya ada menu tebak planet. Kita pilih menu tebak planet. Nah, jika user memilih menu tebak planet, maka akan ditampilkan petunjuk untuk menjawab atau petunjuk untuk bermain pada halaman berikutnya. Nah, di halaman ini terdapat 2 button, yaitu button back untuk menuju ke halaman menu, button play untuk menuju ke halaman game. Nah, pada halaman game ini terdapat timer.
jika nanti waktunya sudah habis dan user belum selesai menjawab atau selesai merangkai game ini, maka akan tampil pop-up game over atau time up. Nah, di sini user diperintahkan untuk menyusun huruf sesuai planet yang ada pada gambar dengan cara drag and drop. Nah, setelah berhasil menyusunnya, maka user dapat menekan tombol centang. Nah, jika user salah memasukkan huruf pada kotak, maka huruf akan kembali ke tempat asal. Seperti ini. Nah, jika sudah berhasil menjawab atau merangkai semuanya, maka akan muncul halaman selamat kamu berhasil, dan pada halaman ini terdapat dua button, yaitu button replay untuk kembali memainkan game dan button home untuk menuju ke menu. Nah, kita sudah berada pada halaman menu kembali. Nah, selanjutnya kita memilih menu mengenal benda langit. Pada menu ini ditampilkan materi mengenai benda langit. Pada pojok kiri atas terdapat button home yang berguna untuk kembali ke menu, dan terdapat button next untuk menuju ke halaman materi selanjutnya. Nah, di sini juga terdapat button back yang fungsinya sama, yaitu kembali ke materi sebelumnya. Lalu kita kembali lagi ke halaman menu. Nah, selanjutnya yaitu ada pilihan menu kuis. Jika user memilih menu kuis, maka akan muncul pop-up berupa petunjuk untuk menjawab. Pada halaman ini terdapat button home untuk kembali ke halaman menu, dan terdapat button play untuk menuju ke halaman soal. Nah, di sini terdapat petunjuk untuk menjawab soal-soal yang akan diberikan. Langsung saja kita pilih play. Ini adalah tampilan jika sudah masuk pada halaman kuis. Pada pojok kiri atas terdapat button back yang berfungsi untuk kembali ke halaman menu. Nah, pada tengah atas terdapat tampilan nomor soal, dan pada pojok kanan atas terdapat button close untuk keluar dari soal dan kembali ke halaman awal. Nah, siswa harus menjawab pertanyaan dengan mengeklik atau memilih jawaban yang dirasa sesuai. Nah, jika sudah selesai menjawab semua soal, maka akan ditampilkan halaman skor yang menampilkan nilai yang telah didapat dari pengerjaan soal tadi. Dan di sini terdapat dua button, yaitu pertama button home untuk kembali ke menu, dan button repeat untuk kembali mengerjakan soal. Kita pilih button home. Nah, pada halaman menu ini juga terdapat button close yang berfungsi untuk keluar dan kembali ke halaman awal aplikasi. Jika user ingin keluar, maka pilih button exit yang terdapat pada pojok kanan bawah. Nah, jika user memilih button exit, maka akan tampilkan pop-up berupa pop-up konfirmasi apakah yakin akan keluar dari aplikasi, dan terdapat dua button, yaitu button yes dan no. Button yes, jika memilih button yes maka akan keluar dari aplikasi, dan jika memilih button no akan kembali ke halaman awal. Baik, itu saja dari saya, cukup sekian. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.